Hadis dari segi kualitas. Pengertian pembagian hadis dari segi kualitas adalah pengelompokan hadis berdasarkan tingkat kebenaran, keabsahan, dan kekuatan sanad serta matanya, sehingga dapat diketahui apakah hadis tersebut dapat dijadikan hujah dalil atau tidak. 1. Hadis syahih. Pengertian, hadis syahih adalah hadis yang paling tinggi kualitasnya dan dapat dijadikan hujah. Syarat hadis syahih. Sanadnya bersambung iti, al-sanad, perawinya adil berakhlak baik dan taat agama. Perawinya dabit kuat hafalan atau catatan. Tidak syadz, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat, tidak mengandung ilat cacat tersembunyi. 3. Hukum hadis syahih wajib diterima. Boleh dijadikan hujjah, digunakan dalam akidah, ibadah dan muamalah. 4. Contoh, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. HR Bukhari dan Muslim. 1. Pengertian. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat seperti hadis syahih, namun tingkat ketelitian perawinya lebih rendah. 2. Perbedaan syahih dan hasan. Syahih, perawi sangat kuat hafalannya. Hasan, perawi cukup kuat namun tidak setinggi syahih. 3. Syarat hadis hasan. Sanad bersambung, perawi adil, dabitnya sedang, tidak syadz, tidak berilat. 4. Hukum hadis hasan. Boleh diamalkan, boleh dijadikan hujah. 5. Contoh, hadis tentang anjuran akhlak mulia Hatar Tirmidzi. V. Hadis daif. 1. Pengertian. Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi satu atau lebih syarat hadis, syahih dan hasan. 2. Penyebab hadis menjadi daif. Sanad terputus, perawi lemah hafalan, perawi fasik. Hadis syadz, hadis berilat. 3. Hukum hadis daif. Tidak boleh dijadikan dasar hukum. Sebagian ulama membolehkan untuk fadha'il al-amal dengan syarat. Dan tidak terlalu lemah. Tidak bertentangan dengan hadis syahih. Tidak diyakini sebagai hadis pasti dari Nabi. V. Hadis maudhu. 1. Pengertian. Hadis maudhu adalah hadis palsu yang dibuat dan dinisbatkan secara dusta kepada Nabi. 2. Ciri-ciri hadis maudhu. Perawi dikenal pendusta. Isi bertentangan dengan Al-Quran, janji pahala atau ancaman berlebihan, mengandung kepentingan politik atau golongan. 3. Hukum hadis maudhu. Haram diriwayatkan, haram diamalkan, wajib dijelaskan kepalsuannya. Kedua, setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas, perinci dan penguat hukum-hukum Allah. Namun, tidak semua hadis yang sampai kepada kita memiliki tingkat kebenaran yang sama. Oleh karena itu, para ulama hadis sejak masa awal, Islam telah melakukan penelitian yang sangat ketat terhadap hadis, baik dari segi sanad maupun matannya. Dari proses inilah lahir pembagian hadis berdasarkan segi kualitas. Rasulullah, agar umat Islam hanya mengamalkan ajaran yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Secara umum, hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 4, yaitu hadis syahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu. Hadis syahih merupakan hadis dengan kualitas tertinggi. Hadis ini memenuhi seluruh syarat kesahihan, yaitu sanadnya bersambung dari perawi pertama hingga Rasulullah. Para perawinya bersifat adil dan kuat hafalannya, serta matan hadisnya tidak mengandung kejanggalan maupun cacat tersembunyi. Hadis syahih diterima secara penuh dan dapat dijadikan hujah dalam seluruh aspek ajaran Islam, baik akidah, ibadah maupun muamalah. Contoh hadis syahih yang sangat terkenal adalah hadis tentang niat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di bawah hadis syahih terdapat hadis hasan. Hadis hasan pada dasarnya memiliki syarat yang hampir sama dengan hadis syahih, namun tingkat kekuatan hafalan perawinya berada satu tingkat di bawah hadis syahih. Meskipun demikian, hadis hasan tetap dapat diterima dan diamalkan serta digunakan sebagai dasar hukum dalam Islam. Perbedaan antara hadis syahih dan hasan bukan terletak pada kebenaran isinya, melainkan pada tingkat ketelitian para perawinya. Selanjutnya adalah hadis dhaif. Hadis dhaif merupakan hadis yang tidak memenuhi satu atau beberapa syarat hadis, syahih maupun hasan. Kelemahan hadis dhaif bisa disebabkan oleh sanad yang terputus, perawi yang lemah hafalannya, perawi yang tidak adil, atau adanya cacat pada sanad dan matan. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan dasar penetapan hukum Islam. Namun,
Sebagian ulama membolehkan penggunaannya dalam konteks fadha'il, al-amal atau keutamaan amal, dengan syarat hadis tersebut tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan hadis syahih, dan tidak diyakini secara pasti berasal dari Rasulullah. Yang terakhir adalah hadis maudhu', isi disiplin biasa, yaitu hadis palsu yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Rasulullah secara dusta. Hadis ini sama sekali tidak memiliki nilai ilmiah dan sangat berbahaya bagi umat Islam. Ciri hadis maudhu' antara lain sanadnya mengandung pendusta, isinya bertentangan dengan Al-Quran dan akal sehat, atau menjanjikan pahala dan ancaman yang berlebihan. Hadis maudhu' haram untuk diriwayatkan dan diamalkan, kecuali untuk menjelaskan kepalsuannya sebagai bentuk edukasi. Dengan memahami pembagian hadis dari segi kualitas, umat Islam diharapkan mampu bersikap lebih selektif dan kritis dalam menerima informasi keagamaan. Ilmu hadis menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kejujuran, ketelitian, dan tanggung jawab ilmiah. Mengamalkan ajaran Rasulullah harus dilandasi oleh ilmu yang benar, agar ibadah dan kehidupan kita benar-benar sesuai dengan tuntunan yang sahih. Sebelum saya mengakhiri penyampaian ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan pesan-kesan sebagai penutup. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Islam Negeri yang telah memberikan arah kebijakan, fasilitas serta iklim akademik yang kondusif sehingga kami sebagai mahasiswa dapat menempuh proses pendidikan dengan baik hingga pada tahap ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Marhumah yang telah memberikan bimbingan ilmu, arahan, serta keteladanan selama proses akademik. Kesabaran, ketegasan, dan keluasan wawasan yang beliau berikan menjadi bekal berharga bagi kami. Tidak hanya dalam dunia akademik, tetapi juga dalam kehidupan keilmuan dan sosial ke depan. Semoga seluruh ilmu dan kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Tak lupa, dengan penuh rasa hormat dan cinta, saya sejaman mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta, orang tua dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan pengorbanan yang tidak ternilai. Tanpa restu dan keikhlasan dari keluarga, perjalanan akademik ini tentu tidak akan sampai pada titik ini. Kemudian, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah bersama-sama melalui proses belajar, berdiskusi, berdebat, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Kebersamaan, canda, serta perjuangan kita selama menempuh pendidikan ini akan menjadi kenangan berharga yang tidak terlupakan. Dan sebagai pesan dan kesan, saya menyadari bahwa perjalanan akademik ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Ilmu yang kita peroleh bukan hanya untuk disimpan, tetapi untuk diamalkan, disebarkan, dan dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Semoga kita semua mampu menjaga integritas keilmuan, adab dan nilai-nilai keislaman dalam setiap peran yang akan kita jalani di tengah masyarakat. Akhir kata, saya mohon maaf apabila selama penyampaian ini terdapat kekurangan maupun kesalahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas setiap langkah kita dan meridai usaha kita dalam menuntut ilmu. Lirsasmita Nugraha Hyang Widhi, Hening Cipta Manjing Rasa, Jagat Gumelar Cinaria Pratanda. Makna, manusia diajak hening batin, menyadari kehendak Tuhan sebagai penentu kehidupan. Wassalamualaikum